Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nyoman dan Ibu Susi. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar Bapak Nyoman dan Ibu Susi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik nggih Bapak Ibu nggih. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktek kucing. Nah, dalam sesi praktek hari ini saya berperan sebagai observer, kemudian di sini Bapak Nyoman berperan sebagai coach dan Bu Susi berperan sebagai kuci. Begitu nggih? Iya, Bu. Nggih. Sudah siap Pak Nyoman dan Bu Susi? Siap, Siap, Bu. Bu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kucing pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Nyoman yang nantinya akan menjadi coach. Iya, Bu. Nah, Bapak, untuk praktek hari ini, kompetensi kucing apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu perhatian penuh, Bu. Saya ingin melatih melihat coach saya itu dengan mindfulness, dengan perhatian penuh saya, gitu, Bu. Nggih, luar biasa. Dari kompetensi perhatian penuh tersebut, ada berapa kompetensi, Pak, untuk kompetensi kucing yang Bapak ketahui? Iya, Bu. Ada 3, Bu, ya. Yang pertama, tadi perhatian penuh. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, saya pengen yang fokus pertama dulu, Bu, tadi. Soalnya kemarin Nggih, latihan itu baik. saya seperti kurang memperhatikan coach saya, Bu. Oh, begitu. Baik. Iya, Luar biasa sekali, Pak, ya. Dari terima ketiga kasih. kompetensi kucing, Pak Nyoman lebih ingin meningkatkan perhatian penuhnya nggih, Iya, Bu. mindfulness-nya nggih. Nggih. Kemudian sudah siap Pak Nyoman dan Bu Susi untuk melakukan praktek kucingnya? Siap, Bu. Nggih, baiklah. Saya ingin melihat alur data yang ada pada praktek kucing kita pagi hari ini nggih. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bu. Sudah siap, Bu Susi, nggih? Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Susi. Pagi, Pak Nyoman. Iya, gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Masih Sehat, Bu, lancar ya? puasanya, belum bolong. Alhamdulillah, nggak boleh, Bu, sampai nggak lancar itu ya. Harus lancar, Bu, ya. Semangat, Bu. Iya, Ya, Pak. Iya. kira-kira di obrolan singkat kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Bu Susi obrolkan dengan saya? Gini, Pak. Saya itu ingin membuat media pembelajaran yang bagus untuk anak-anak, Pak. Yang tentang game itu, Pak. Kan anak-anak seneng game, Pak. Tapi saya bingung, Pak. Saya harus mulai dari mana ini? Oh, berarti kira-kira nanti di akhir obrolan kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Bu Susi dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya ingin mendapatkan solusi nantinya bagaimana saya bisa dapat membuat media pembelajaran yang bagus, Pak. Jadi Bu Susi ingin membuat suatu media yang menarik dan yang bagus untuk anak-anak begitu, Bu, ya, tadi, Bu, ya? Iya, Pak. Iya, dari kata yang Bu Susi sampaikan tadi, sebelumnya media seperti apa, Bu, yang jenengan sudah buat?
yang ingin saya buat, Iya, yang sebelumnya Bu, ya yang yang ingin, sebelumnya Bu Susi, oh yang sebelum ya, sebelumnya itu yang paling bagus itu yang membuat media pembelajaran yang berbasis Android itu Pak. Jadi bisa diakses anak lewat melalui handphone, tetapi eh, saya rasa itu masih kurang Pak. iya, kurangnya di mana Bu menurut Bu Susi? Ya kurang interaktif dan kurang menarik saja. Saya pengennya bikin media itu yang seperti game yang anak-anak suka itu Pak. Jadi ada adventure-nya, ada tantangannya seperti itu Pak. Oh, jadi dari game ya apa dari media yang sebelumnya sudah dibuat, Bu Susi sudah mau berencana untuk membuat sebuah media berbasis game Bu ya. Kemudian Bu, Iya eh, betul Pak. dari Ibu mau membuat media game ini, mungkin bisa diceritakan lebih jelas Bu, alasannya kenapa Bu ya? Maksudnya Bu Susi kok terdorong untuk membuat media itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu? Iya Pak. Untuk saat-saat ini kan yang lagi booming kan game-game itu Pak. Jadi baik siswa putra maupun putri itu juga mereka senang sekali dengan game. Nah, saya ingin sekali saat pembelajaran di kelas mereka itu senangnya itu seperti senang ketika bermain game. Jadi tidak terbebani, kemudian mereka sangat asik sehingga sampai lupa waktu seperti itu belajar. Iya Bu. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana nanti apa media yang game yang Ibu maksud tadi. Kemudian Bu, dari kesiapan jenengan sekarang dari skala 1 sampai 10, kira-kira nanti dalam membuat game itu Bu Susi yang sekarang itu berada di posisi mana Bu kira-kira? Saya masih di posisi 3 atau 2 ya Pak ya. Sangat rendah. Iya, kalau boleh tahu Bu, alasannya kok masih berada di nilai 2 atau 3? Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu? Iya, dulu saya pernah mengikuti salah satu diklat gitu Pak atau webinar ya. Itu tentang membuat aplikasi atau media pembelajaran berbasis game itu Pak. Dan saya sangat tertarik, tetapi untuk melanjutkannya itu sepertinya sangat menurut saya susah. Saya bingung harus mulai dari mana. Oh, jadi Bu Susi menemukan kesulitan memulainya dari mana tadi. Berarti harapan Bu Susi nanti mau berada di nilai berapa dulu Bu? Dari skala 1 sampai 10 ini untuk kedepannya ini nanti. Ya, kalau bisa 8 Pak. 8. Ya Bu, dari kendala yang Bu Susi sampaikan tadi, untuk media yang akan dibuat ini, kira-kira eh, kemungkinan apa Bu? Kekuatan apa yang Ibu miliki? Maksudnya eh, kendala-kendala yang Bu Susi hadapi tadi mulai dari mana? Untuk yang akan dilaksanakan ini, kira-kira bagaimana Bu? Apakah Bu Susi kendalanya itu hampir sama atau bagaimana Bu? Iya Pak, jadi saya tuh ini harus bingung kan mau mulai dari mana. Yang saya punya hanya kekuatan untuk mau belajar Pak. Jadi saya nanti harusnya itu mungkin bisa membaca literasi tentang game-game itu Pak. Yang saya tahu yang sulit itu adalah di pengkodingannya itu Pak. Mungkin saya bisa belajar lebih untuk bisa mempelajari tentang pengkodingan tersebut. Berarti iya Bu Susi tadi ada kata-kata menarik pengkodingan Bu ya, yang mungkin dirasa Bu Susi sulit. Nah, untuk di apa kegiatan yang terdekat ini Bu, untuk rencananya Bu Susi masalah hambatan pengkodingan tadi,
apa yang akan Bu Susi lakukan? Saya secara mandiri mungkin bisa browsing Pak ya tentang cara-cara pengkodingan bisa di blog atau di YouTube. Dan juga saya sebenarnya ada sih Pak teman itu yang bisa tentang pengkodingan. Mungkin saya bisa bertanya ke teman saya terlebih dahulu. Ya, berarti rencananya tadi juga Bu Susi mau belajar secara mandiri tadi Bu ya, dan juga mau bertanya kepada teman yang lebih berpengalaman. Selain rencana tadi Bu, mungkin ada rencana lain lagi yang mungkin terpikirkan oleh Bu Susi? Mungkin saya bisa ini menghubungi narasumber yang memberikan diklat waktu itu. Itu kan sebenarnya mahasiswa gitu Pak, mahasiswa uh, membuat tugas akhir atau skripsinya itu membuat media berupa game itu Pak. Dan kemudian di workshopkan bareng dengan dosen pembimbingnya. Mungkin kemarin sepertinya saya juga sudah mencatat nomornya. Iya, sudah dicatat nih Bu ya. Nah, itu nanti Iya, Bu Susi sudah merencanakan di rencana yang kedua. Lah dari rencana-rencana tadi Bu, ada dua saya menemukan. Yang pertama Bu Susi mau belajar mandiri dan juga mau bertanya. Dan yang kedua mau mendatangkan narasumber yang Bu Susi dapati. Nomor HP juga sudah dicatat Bu ya. Nah, prioritas apa Bu yang Bu Susi mau laksanakan dari dua rencana tadi Bu? ya, yang menjadi prioritas adalah eh, mungkin belajar mandiri terlebih dahulu, baru nanti ketika mendapatkan kesulitan saya akan bertanya kepada narasumber ketika workshop tersebut. Ya, butuh berapa lama Bu untuk mungkin Bu Susi belajar mandirinya? Berapa ya Pak? 1 bulan mungkin Pak ya. 1 bulan Bu ya. Ya Bu, nanti Bu Susi juga tadi merencanakan perencanaan yang kedua, ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk ukuran berhasil tidaknya Bu Susi, kira-kira menurut Bu Susi apa Bu? Ukuran keberhasilannya nanti saya bisa membuat sebuah coding dan juga pada akhirnya saya bisa membuat satu media pembelajaran berupa game, Pak. Ya, berarti langsung produknya Bu ya. Bu Susi Ya, targetkan tadi bahwa ukurannya adalah suatu produk Bu. Nah, dari produk ya, yang akan Bu Susi buat, produk medianya tadi, jika ada gangguan-gangguan kesulitan tadi seperti pengkodingan tadi, bagaimana kira-kira cara Bu Susi untuk mencari solusi gangguan tersebut, Bu? ya, solusinya nanti saya akan belajar secara mandiri tadi, Pak, dan juga tanya kepada teman. Nanti kalau memang sudah mentok, baru tanya kepada ahlinya, Pak. Ya, berarti kembali ke rencana yang sudah Bu Susi susun tadi ya Bu ya. Sudah Iya, tidak terlewat dan juga Bu Susi sudah Bu. Kemudian untuk komitmen dari Bu Susi supaya rencana-rencana tadi dapat berjalan, apa yang Bu Susi yakini sebagai komitmen dalam rencana ini, Bu? komitmennya ya dari dalam diri saya dari dalam diri saya dulu Ya, Pak. Jadi saya harus benar-benar niat. Kemudian dibarengi dengan mungkin dari Pak Nyoman bisa menanyakan progres yang sudah saya lakukan. nah itu Bu. Nanti untuk progresnya pasti Bu. Nanti saya tunggu ya. Untuk nanti Ya, Bu, terima kasih Pak. iya sama-sama Bu. Untuk siapapun yang terlibat dalam apa pembuatan produk game tadi Bu, media game. Siapa saja Bu yang dapat membantu
jenengan menjaga komitmen agar hal itu dapat terwujud, Bu? Mungkin rekan sejawat saya, Pak, Ya, rekan sejawat dan juga rekan yang lain di sekolah, mungkin mereka dengan menunggu hasil karya ya, saya, seperti itu, Pak. Dan juga kepala sekolah mungkin. ya. Berarti banyak yang Ibu libatkan ya, Bu ya, di dalam proses pembuatan media tadi, Bu. Nah, nanti untuk tindak lanjut atau sesi berikutnya, apa yang ingin Bu Susi sampaikan kepada saya untuk kesempatan berikutnya, Bu? Coaching berikutnya. Ya, nanti apabila ketika saya dalam proses pembuatan media tersebut ada beberapa masalah dan saya tidak dapat menyelesaikannya, mungkin kita bisa jadwalkan untuk coaching Bu, kembali, siap, Pak. Bu. Nanti Bu Susi kabar-kabar saja. Tadi butuh waktunya belajarnya 1 bulan, Bu ya. Jadi nanti saya tunggu setelah itu. Ya, nanti Ibu WA saja. Nanti kami sediakan waktu, Bu, untuk saling bercerita kembali ya, Bu ya. Ya, terima kasih Ya, Bu Susi. Sekarang bagaimana, Bu, perasaannya dari coaching terakhir ini? Bagaimana, Bu Susi, perasaannya? ya Pak, sangat plong sekali. Jadi saya sudah tidak bingung tentang langkah yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya bingung dan sepertinya saya sangat terbebani. Kalau sekarang saya sudah merasa eh, plong, tahu tentang langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Ya, berarti jadi Bu Susi sendiri juga sudah menemukan sendiri masalahnya di mana dan rencana serta gangguannya tadi Bu Susi sudah apa menyampaikan kepada kami ya Bu ya. Baik Bu, sampai berjumpa lagi pada coaching berikutnya Bu ya. Nggih, sehat Ya, selalu Bu terima kasih Susi. Pak. Nggih, Ya, terima kami kasih. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Devi, waktu kami berikan kembali dengan Alhamdulillah, terima kasih Bapak Nyoman dan Ibu Susi yang sudah melakukan praktek kucing pada pagi hari nggih, ini, Bu. nggih. Nggih. Nah, saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap praktek kucing yang sudah dilaksanakan oleh Pak Nyoman dan Bu Susi. Di sini yang sudah saya lihat alur tirta yang seharusnya sudah ada pada praktek kucing pada pagi Terima hari ini kasih, Bu. sangat terlihat sekali, Pak. Nggih. Karena tadi di bagian tujuan umum, Pak Nyoman dan Bu Susi sudah bisa menggambarkan. Pak Nyoman sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan yang menyampaikan bahwa tujuan umum dari pertemuan kucing pada pagi hari ini itu apa. Kemudian pada bagian identifikasi, Bapak Nyoman sudah menanyakan skala, kemudian peluang atau kemungkinan yang bisa diambil oleh Bu Susi. Seperti contohnya Bu Susi tadi sudah menyampaikan juga bahwa media game yang disukai anak-anak. Kemudian rencana aksinya sudah disampaikan bahwa Pak Nyoman tadi sudah menanyakan kepada kucinya Bu Susi bahwa rencana apa yang ingin dicapai Bu Susi, kemudian prioritasnya, strateginya, jangka waktunya juga, serta bagaimana cara mengantisipasi gangguan. Kemudian pada bagian tanggung jawab, Pak Nyoman juga sudah menanyakan tentang komitmen Bu Susi, kemudian siapa yang membantu Bu Susi, dan tindak lanjut dari sesi kucing ini. Jadi saya sudah melihat alur cerita yang sudah Terima kasih, Bu. sesuai Ya. dan sangat bagus sekali, begitu. Oke, oke, sama-sama. Kemudian belum Iya, berakhir Bu. percakapan kita, saya masih akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Nyoman, G. Nah, Pak Nyoman,
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang jenengan inginkan pada sesi coaching ini apakah sudah tercapai belum, Pak? Kalau menurut saya tadi sudah tercapai, Bu. Namun mungkin masih belum maksimal, Bu. Karena Nggih. sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin terlewat ke coach saya. Jadi ya sudah tercapai cuma belum maksimal, Bu. Nggih. Indikator apa yang jenengan targetkan tadi, Pak? Tadi saya ingin meningkatkan kompetensi perhatian penuh, Bu, kepada coach saya. Itu, Bu. Betul Nggih. sekali. Nggih, tapi alhamdulillah tadi saya sudah melihat bahwa Pak Nyoman sudah maksimal dalam melakukan Oh, ya. perhatian penuh dengan menanyakan pertanyaan kepada Bu Susi. Saya melihat tadi sudah Iya, Bu. memang kelihatannya bingung, cuman dari pertanyaan Pak Nyoman, akhirnya Pak Nyoman menemukan jalan untuk memancing Bu Susi menemukan masalah dari Terima kebingungannya kasih. Bu Susi, begitu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Iya, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, saya tak mencoba yang itu, Bu. Yang memang pengen saya tingkatkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Agar tidak terlewat hal sekecil apapun dari yang dijawab coach, Bu. Saya ingin itu, Bu. Nanti. Oke. Iya, Luar terima biasa kasih. sekali, Pak ya. Berarti Pak Nyoman sekiranya untuk berlatih lagi praktek coaching agar lebih sering untuk meningkatkan kompetensi Pak Nyoman, nggih. Siap, Bu. Terima kasih atas supportnya, Nggih. Bu. Nggih, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih kepada Bu Susi dan Pak Nyoman atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.